Si Mas Nono tadi malam kasar sekali permainannya. Benar-benar serasa diperkosa. Pasti gara-gara siangnya melihat si Lastri yang pamer aurat, kata Marni pada Nurul, tetangganya. Lain Marni lain Nurul. Nurul malah suka jika suaminya melihat keseksian Lastri yang menggoda sehingga malamnya minta jatah. Suami saya tidak pernah bermain kasar padahal dia lebih sering melihat Neng Lastri. Tak berpengaruh sama sekali. Kata Nurul membuat Marni jengkel. Bagaimana bisa tahu itu gara-gara siangnya melihat Neng Lastri tampil merangsang? Tanya Nurul penasaran. Kalau bukan karena itu, karena apa lagi? Kata Marni yang males membahas hal itu lagi. Soalnya merasa tak nyambung. Beda sekali dengan tetangga lainnya jika Marni curhat tentang ini. Pernah suatu waktu Marni bertanya pada Johan, tetangganya juga, yang sering main ke rumah Lastri. Apakah Lastri telanjang bulat kalau sedang di rumah? Emangnya kenapa Mbak? Johan penasaran dengan pertanyaan dari Marni. Kalau di luar rumah saja tampilnya begitu. Apalagi kalau sedang di dalam rumah. Marni menyimpulkan. Dan Johan tertawa dibuatnya. Betul sekali di rumahnya telanjang bulat. Kalau sedang mandi. Di FB dia tampil lebih hot. Kata Johan, apa nama akun FB-nya? Marni penasaran. Sumarni Sumarno. Jawab Johan. Itu akun saya. Kata Marni protes. Sulastri Sulastro. Mirip sih. Johan meralat. Mirip apanya? Tanya Marni jengkel. Susunya. Yang ini susu. Yang itu susu. Pas susunya, jawab Johan kegelian semakin menjengkelkan Marni. Beda sekali tahu. Nama belakangku nama suami. Nama belakangnya nama ayahnya. Kata Marni yang jengkel. Nanti kalau dia sudah menikah, dia pun bisa jadi bernama belakang suaminya. Sukito, Sudiro, Sudirman, Sunario, Sunaria, Sudirjo, Sudirja. Susu. Johan makin menjadi-jadi menggodanya. Dan Marni pun memilih meninggalkan Johan. Masa kecil kurang minum susu, gumamnya. Ketika Marni mengecek akunnya Lastri. Benar juga apa yang dikatakan Johan. Lastri banyak memposting foto-fotonya yang mengumbar aurat. Teman FB Lastri jumlahnya mencapai 5.000. Jumlah maksimal. Dan Marni merasa senang tak menemukan suaminya di antara yang 5.000 itu. Sejauh ini, Marni sudah puluhan kali seusai sembahyang mendoakan supaya Lastri mengalami kecelakaan. Misalnya terbakar sehingga menderita luka bakar sekujur tubuhnya. Minimal di bagian pahanya yang sering dipamer-pamerkan. Berbeda dengan Nurul, tetangga lainnya, misalnya Yusi, lebih menyambut sepenuh hati curahan hati Marni tentang kejengkelannya pada Lastri. Namun, sebenarnya seperti juga Nurul, Yusi pun tidak ambil pusing jika suaminya menjadikan Lastri sebagai sarana cuci mata. Bahkan jika suaminya mabuk kepayang setengah mati kepada Lastri, situasinya bagi Yusi aman dan terkendali. Toh Lastri tak memiliki kemungkinan merebut suaminya. Suaminya mana mungkin masuk kategori tipenya Lastri. Kalaupun terjadi perselingkuhan, suaminya mencumbui Lastri. Paling juga sebatas dalam hayalan suaminya. Hari ini hari pertama saya berpuasa Senin Kemis. Marni berterus terang, kalau lagi berpuasa jangan ngomongin kejelekan orang lain. Itu bisa membatalkan puasa. Kata Yusi mencoba memberi nasihat. Kita tidak sedang membicarakan kejelekan orang lain. Kita sedang membicarakan pokok persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya. Kata Marni mencoba membuat Yusi sependapat dengannya. Pokok persoalannya bukan Lastri,
Tapi masmu itu. Yusi menyalahkan suami Marni. Tapi kan penyebabnya dari luar. Dengan berpuasa. Doa saya supaya Lastri mendapatkan luka bakar sekujur pahanya bisa cepat terkabulkan. Ingat. Doa orang teraniaya pasti terkabulkan. Marni bersikukuh dengan pendapatnya. Mendapatkan luka bakar itu jika terjadi kebakaran. Kebakaran apanya? Rumahnya atau tempat kerjanya? Tanya Yusi menggoda. Ya rumahnya. Emangnya dia sudah bekerja gitu? Kata Marni. Mendingan mendoakan yang baik saja. Semoga si masmu itu tidak terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Lagian apa yang dilihatnya belum tentu Lastri. Kan bisa dari sumber lain misalnya dari HP. Yusi menasihati walau tahu tak akan berhasil. Atau, bagaimana kalau lapor ke Pak RT dan Pak RW? Yusi mengajukan alternatif. Percuma. Pak RT dan Pak RW pastinya juga lebih menyukai si Lastri tampil seksi. Marni tetap kukuh. Sumarno benar-benar sumringah ketika sedang lewat depan rumah Lastri. Dia dipanggil oleh Lastri dan dimintanya untuk masuk. Mas Nono. Gas dapur habis. Lagi tanggung-tanggungnya masak. Tolong bantuin masangkan gas yang untuk kamar mandi ke dapur. Sudah saya coba tapi tak nyala-nyala. Pinta Lastri. Sumarno melakukan yang diminta oleh Lastri. Tetap saja kompor tak nyala walaupun regulator sudah tersambung dengan sempurna. Gampang Neng, ini cuma soal klep tabung yang tidak cocok. Cuma tinggal mengganti klep dengan klep dari tabung yang sudah habis gasnya. Kata Sumarno yang berharap klep tersebut tidak cocok dan dia bisa berlama-lama cuci mata. Biasanya dia memandangi paha Lastri sekilas saja itu pun dalam jarak lebih dari 5 meter. Kini dia bisa melakukannya dalam jarak dekat. Leluasa lagi. Karena hanya ada Lastri dan dirinya. Penghuni rumah lainnya masih pada belum pulang. Saya bikinkan kopi dulu buat Mas Nono. Kata Lastri, sebenarnya memasang klep lebih sebentar dibandingkan menyeduh kopi. Tapi Sumarno sengaja mengulur-ngulur. Masih ada persediaan klep? Tanya Sumarno sambil memperlihatkan bendanya. Ada. Ntar saya ambil di kamar. Kata Lastri sambil meletakkan cangkir berisi kopi untuk Sumarno. Sumarno mengamati kemana Lastri menuju. Dia ingin tahu yang mana kamar Lastri. Walau lumayan berat bagi Sumarno untuk menahan gejolak berahinya, dia berhasil juga mengatasinya. Dia tadi tahu ada 2-3 orang tetangga yang melihat dia dipanggil masuk oleh Lastri. Bukan saatnya untuk memperkosa Lastri. Saat yang tepat pasti ada, pikirnya. Sumarno tidak sendirian. Banyak yang memiliki hasrat serupa. Lastri gadis 19 tahun yang berparas menggoda itu memang gemar memamer-mamerkan pahanya. Doa Marni yang mengharapkan rumah Lastri kebakaran dan mengakibatkan Lastri tak lagi memamer-mamerkan pahanya akhirnya terjadi. Tetapi, itu tidak membuat Marni bersyukur. Bahkan walaupun jelas kejadian kebakaran tersebut menyebabkan suaminya tak lagi berlaku brutal saat senggama. Kejadian persisnya seperti ini. Waktu itu hari Minggu. Sekira jam 9 siang. Suasana lenggang. Warga umumnya termasuk orang tua dan kedua adik Lastri lagi menonton karnaval di kota. Sumarno melihat api berkobar di rumah Lastri. Belum begitu besar sehingga Sumarno merasa yakin bisa mengatasi sendirian. Tapi dia tidak segera bertindak. Selain karena untuk masuk harus meloncati pagar sebab pintu pagar dikunci dari dalam. Dia juga ingin ada saksi mata yang melihat dia masuk. Dalam pikirannya, jika tak ada saksi mata yang melihat dia masuk ketika api sudah berkobar,
Dia bisa dicurigai sebagai pelaku pembakaran. Saat sudah ada saksi mata, dengan tenangnya Sumarno loncat pagar. Pintu rumah tidak terkunci. Sumarno pun masuk sambil manggil-manggil Lastri. Merasa yakin Lastri masih tidur, segera Sumarno masuk ke kamar. Sumarno tertegun mendapatkan Lastri tidur terlentang. Mengenakan baju kaos tapi bukan saja tanpa pakaian bawahan. Bahkan celana dalam pun Lastri tidak mengenakannya. Sumarno meraih tangan Lastri. Membangunkan Lastri. Lastri terbangun. "Kebakaran, Neng," kata Sumarno sambil menarik Lastri dari tempat tidur. Dan menariknya keluar dari kamar. Lastri menurut saja dalam keterkejutannya melihat kobaran api. Tapi tiba-tiba Sumarno menarik kembali Lastri masuk kamarnya. Merebahkan kembali Lastri di tempat tidurnya. Lalu menindihnya sambil tangannya dengan liar meremas-remas bagian tubuh Lastri yang paling enak untuk diremas-remas. Lastri memberikan perlawanan. Sumarno terbanting dari tempat tidur Lastri. Selanjutnya Lastri memukulkan vas bunga ke kepala Sumarno. Lastri keluar dari kamar. Sumarno mengejarnya dan berhasil meraih kaki Lastri. Lastri berusaha menyeret-nyeret Sumarno yang memegangi pergelangan kakinya. 3 buah genteng berturut-turut menimpa kepala Sumarno. Sumarno pingsan. Sumarno bukan saja tertimpa 3 buah genteng, tapi beberapa benda lain yang terbakar. Lastri berusaha menyeret Sumarno. Dia tak mau Sumarno yang sempat menolongnya sebelum berusaha memperkosanya itu mati gosong di rumahnya. Upaya pertolongan yang berhasil. Sumarno pun dirawat di RS dan ditunggui oleh Marni, istrinya. Banyak yang melayat karena Lastri gencar mengabarkan bahwa Sumarno berusaha mati-matian menyelamatkannya dan tutup mulut soal perbuatan tercela Sumarno.